Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Ardiansah Ramyarno. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas lagi tentang timing belt ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, bagi yang pertama kali merawat mobil tentunya, jadi timing belt itu ada di bagian sini teman-teman. Ini khusus untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ya. Dan untuk setiap mobil itu pasti ada yang namanya timing belt maupun timing chains. Itu tergantung jenis mobilnya. Untuk Daihatsu Zebra ataupun Espas itu letaknya di sini. Ini ada cover timingnya. Nah, untuk mengecek keadaannya kita harus buka nih. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya ingin berbagi informasi apa tanda-tanda jika timing belt minta diganti, ataupun tanda-tandanya apa sebelum timing belt sampai putus dan harus diganti. Bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa tentunya untuk menonton video ini sampai akhir dan semoga tetap bermanfaat. Baik, bagi teman-teman yang belum tahu, jadi untuk memutar noken as dan menggerakkan klep itu ada dua jenis teman-teman. Yang pertama yang terbuat dari bahan karet yang kita sebut dengan nama timing belt ya, ataupun sabuk timing. Terus yang kedua kita sebut dengan nama timing chains. Yang agak riskan itu kalau semisal mobil kita masih menggunakan timing belt. Nah, tanda-tandanya apa kalau semisal timing belt minta diganti sebelum mobil mengalami ataupun sebelum timing beltnya putus sehingga mobil bisa mogok ya. Dan yang paling parah kalau semisal mobil kita belum menggunakan seher dengan model jenong, mobil bisa klepnya bisa bengkok banyak dan tentu harus turun mesin. Nah, jadi ada beberapa mobil kalau semisal timing beltnya putus, mobil klepnya akan saling benturan dengan seher. Salah satunya mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas, dan ini tidak semuanya teman-teman. Tergantung tahunnya ya. Jadi ada mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas yang sudah aman pada saat timing belt putus. Jadi model sehernya menggunakan seher jenong, sehingga pada saat timing belt putus, klep tidak langsung berbenturan dengan seher. Jadi ada ruangannya, ada space-nya sehingga aman kalau semisal sehernya sudah modelnya jenong. Nah, ada juga mobil yang keluaran tahun 2000-an ke bawah. Untuk Daihatsu Zebra ataupun Espas, ini dari pabrikannya masih menggunakan seher biasa, jadi belum diganti dengan model jenong. Sehingga pada saat timing belt putus, klepnya itu berbenturan dengan si sehernya itu teman-teman. Jadi ada beberapa klep yang bengkok ya. Kalau semisal parah sih bisa 10 ataupun 12 klep barangkali yang bengkok. Itu biasanya tergantung kecepatan juga. Nah, biasanya kalau semisal kecepatan mesin itu tinggi pada saat timing belt putus dan seher belum jenong, biasanya akan banyak klep yang bengkok ataupun rusak ya. Dan mau nggak mau kita harus turun mesin. Oke, seperti yang saya lakukan kemarin. Jadi untuk mengecek kondisi timing belt ada beberapa cara ataupun ciri-ciri. Jadi kemarin yang saya alami teman-teman, saya mendengar suara aneh dari daerah sini, daerah timing belt. Nah, kalau misal teman-teman mendengar suara aneh dan perhatikan asal suara dari mana. Kalau misal dari dalam sini, dari dalam cover timing belt, teman-teman sebaiknya segera cek kondisi timing belt, apakah masih baik ataupun enggak, ataupun tidak. Jadi ciri-cirinya yang saya alami jika timing belt itu minta diganti itu ada suara aneh dari dalam bagian cover timing ini. Nah, kemarin saya sempat bikin videonya juga cara mengecek timing belt. Teman-teman bisa lihat, untuk linknya Anda bisa cek di pojok kanan atas ataupun nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya. Cara mengecek timing belt tidak menurunkan semua, jadi hanya mengecek di bagian sini, melepas cover atas. Dan itu sebenarnya nggak apa ya teman-teman. Kalau misal kita hanya mengecek lewat ini, membuka cover timing bagian atas ini, nggak apa ya, kurang meyakinkan. Jadi sebaiknya dicek, dilepas, benar-benar dilepas timingnya. Kita cek benar-benar kondisi timingnya, itu baru bagus. Oke, jadi yang pertama itu kalau misal teman-teman mendengar suara aneh dari dalam cover timing belt, sebaiknya teman-teman segera cek apakah kondisinya masih bagus ataupun enggak. Kalau misal kondisinya masih bagus, masih bisa kita gunakan. Kalau misal kondisinya tidak bagus,
biasanya kendor begitu ya. Jadi tensioner sudah nggak berfungsi secara optimal, teman-teman segera turunkan timing beltnya dan segera cek kondisinya. Kasus yang saya alami kemarin, jadi ada suara berisik, saya langsung cek, ternyata kondisi timing belt dia tidak kenceng, jadi kendor banget, bahkan bisa melompat giginya teman-teman. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa ya. Jadi kemarin sempat saya setel juga, ternyata tensionernya nggak main, akhirnya saya lepas dan saya cek manual. Nah, cara mengecek yang kedua, tanda-tanda timing belt mau putus ataupun minta ganti itu ini, kita cek bagian geriginya ataupun giginya ini. Kalau misal kita cek dari atas seperti ini kondisinya masih bagus, nggak ada kurangnya sama sekali ya, kondisinya kelihatannya masih bagus. Nah, ini juga ada seratnya warna merah, sama aja. Nah, kalau misal kita cek bagian giginya ini ya, dengan cara dibalik seperti ini, lalu kita tekan, nah ini akan ada semacam retakan teman-teman. Nah, ini coba perhatikan, ini ada semacam retakan-retakan seperti ini. Dan saya nggak mau ambil resiko ya, langsung saya ganti timing beltnya. Ini mobil jarang sekali saya gunakan, saya pakai, jadi sering diemnya di garasi. Tapi kondisi timing belt seperti ini nih, ada retakan seperti ini sangat bahaya sekali sih. Karena timing belt, saya nggak tahu di dalam mobil ini sekernya sudah jenong ataupun belum, saya juga belum tahu teman-teman. Nah, ini ya, sebaiknya cara mengeceknya seperti ini untuk meyakinkan kondisi timing belt masih bagus ataupun enggak. Kita lihat per gigi-giginya ini udah banyak retakannya. Kalau misal udah banyak retakannya seperti ini, sebaiknya segera diganti. Nah, pokoknya jangan sampai nunggu timing belt putus baru diganti ya. Jadi teman-teman sebaiknya kalau misal ada retakan, langsung diganti aja. Dan untuk memasangnya juga gampang. Kemarin saya pasang sendiri, terutama untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace yang tipenya S91 ataupun 1300 cc. Itu cara masangnya gampang banget. Saya juga sudah bikin videonya bagi teman-teman yang ingin melihat video saya. Cara memasangnya ya, itu pertama kali saya memasang timing belt dan sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Itu Anda bisa lihat linknya di pojok kanan atas ataupun nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Nanti videonya saya sertakan di kolom deskripsi teman-teman. Nah, di situ Anda bisa lihat cara saya memasang pertama kali. Jadi itu masih eksperimen dan alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kendala sama sekali. Timing belt masih aman. Suara mesin setelah saya ganti timing beltnya menjadi halus, sebelumnya kasar banget. Pokoknya ada bunyi-bunyian, jadi kasar banget nih dari sini. Sebelum saya ganti timing belt itu ada suara kasar, suara asing itu dari dalam cover timing belt ini. Dan setelah saya ganti, suara tersebut jadi hilang dan alhamdulillah mesin jadi enak, jadi halus. Baik, jadi tadi ada dua ya teman-teman cara kita mengecek timing belt. Tanda-tandanya kalau minta ganti, yang pertama terdengar suara asing ataupun aneh dari dalam cover timing belt. Terus yang kedua, kita cek langsung kondisi fisik timing belt tersebut, sudah ada retakan atau belum. Dan yang terakhir teman-teman, sebaiknya Anda ganti di angka kilometer 30 sampai 50 ribu kilometer. Jadi kalau misal teman-teman waktu ganti itu ditandain aja waktu ganti timing belt itu di kilometer berapa, dan nanti kalau sudah mencapai kilometer ke 30.000 ataupun 50.000, sebaiknya teman-teman dicek terlebih dahulu kondisinya. Dan kalau misal kondisinya sudah nggak bagus, sebaiknya segera diganti ya timing beltnya, daripada nanti kalau misal kita nggak rutin mengecek, takutnya timing belt tiba-tiba putus dan sehernya belum jenong. Itu sangat bahaya sekali. Kita bisa mogok di jalan kalau misal kita sedang mengendarai mobil tersebut. Dan yang lebih parah, kita bisa turun mesin ya. Estimasi biaya turun mesin untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace ini sekitar ya 3 jutaan ya, sampai 5 jutaan barangkali. Itu tergantung bengkelnya dan juga tergantung kotanya di mana biasanya. Nah, jadi itu tadi teman-teman cara saya untuk merawat si timing belt agar tidak putus di jalan. Tanda-tandanya yang harus kita kenali, yang pertama dengar suara aneh dari dalam cover timing. Yang kedua, kita cek langsung kondisi fisik timing beltnya. Terus yang ketiga, kita wajib cek sudah berapa kilometer nih mobilnya
jalannya. Kalau misal sudah 30.000 sampai 50.000 km sebaiknya segera diganti. Nah, kalau misal mobil jarang dipakai seperti punya saya ini teman-teman, kemarin saya terakhir ganti timing belt ya, sebelum ini itu tahun 2017 kalau tidak salah ingat ya. Saya juga udah lupa. Dan baru tahun 2022 kemarin saya baru ganti timing beltnya dan kondisinya seperti ini. Ini timing beltnya udah retak-retak ya. Sekitar 11 bulan yang lalu ini saya ganti sendiri. Dan dulu saya nitip temen komunitas di Pati, Om Acong. Saya terima kasih, dulu udah dibawain ya waktu kopdar. Harganya murah sekali. Kalau tidak salah itu berapa ya, 200-an ribu barangkali. Dan itu mereknya Daihatsu, kodenya 000 di belakang. Oke, bagi teman-teman yang pengen ganti timing belt, sebaiknya juga perhatikan timing belt yang akan dibeli. Sebaiknya gunakan timing belt yang ori ya, yang benar-benar ori. Itu biasanya di bagian belakang itu ada kodenya 000 ataupun enggak. Kemarin ada yang komen juga, ada teman-teman yang menggunakan dari merek apa ya, Continental kalau tidak salah, ataupun Mitsubishi. Saya kurang begitu paham ya, karena kemarin waktu saya beli ini itu saya menggunakan kode yang sebenarnya KW teman-teman, KW1 001 ya. Sama-sama dari Daihatsu, tapi dia KW1. Jadi kodenya di belakang itu 001. Kalau ini dulu itu dia ori ya kalau tidak salah, 000. Dan sekalian jangan lupa bagi teman-teman untuk mengganti tensionernya. Kalau misal mengganti TB, setiap ganti TB, timing belt ya TB itu, setiap ganti timing belt sebaiknya teman-teman juga ganti tensionernya. Oke, barangkali itu aja teman-teman info ataupun sedikit info yang ingin saya sampaikan. Barangkali teman-teman memiliki tambahan info lainnya tentang timing belt ini, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar di bawah ini tentunya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan nantikan terus video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.